Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Palang Merah Indonesia Pusat, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Assalamualaikum. Koordinator Staf Khusus. Prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, kesemestaan. Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia nomor 030-Cap/PP PMI /8 Romawi /2025 tentang kepengurusan Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2025-2030. Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, perhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia tentang kepengurusan Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa bakti tahun 2025-2030. Pertama, mengesahkan kepengurusan Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa bakti tahun 2025-2030 dengan susunan sebagai berikut. Pelindung Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dewan Kehormatan Ketua Haji Rano Karno. Anggota Heri Ahmadi, Hajah Diana Dewi, Dr. Haji Syamsul Arif Rifai MS, Arif Rahman SH MH, Dr. Andes Totok Suryanto MM, Muhammad Eryadi Suprapto. Pengurus PMI Provinsi. Ketua Haji Mardani bin Haji Nasir. Wakil Ketua Eko Wicaksono AMT SIP MIP. Ketua Bidang Organisasi Anas Mahrum SE. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Budi Pranoto. Ketua Bidang Kesehatan, Sosial, dan Rumah Sakit Dr. Haji Sibroh Malisi MARS. Ketua Bidang Pelayanan Darah Dr. Siti Rahmi MM. Ketua Bidang Anggota dan Relawan Mike Angga Rizky. Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Herwansah SKM MSI. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Nur Hasanuddin SPDI. Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Agus Pranraini. Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan Ishak Karis Tahtawira SH. Ketua Bidang Hukum dan Komite Audit Dr. Edi Kusuma SHMH. Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Ibrahim SHMH. Ketua Bidang Unit Usaha Aset dan Prasarana Iswadi SEMM. Sekretaris Fahrullah S. Sosi.
Wakil Sekretaris Dr. Andes Bambang Sutarno MM. Bendahara H. Abdul Haris SE MAP. Kedua, pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta menerbitkan peraturan uraian tugas dengan keputusan pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan untuk itu. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2025, pengurus pusat Palang Merah Indonesia, Ketua Umum tertanda M. Yusuf Kalla. Terima kasih. Berkenan Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta masa bakti 2025-2030 untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan janji jabatan dan pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DKI Jakarta masa bakti 2025-2030 oleh Ketua Umum Palang Merah Indonesia Pusat kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama ini akan melantik saudara-saudara sebagai pengurus Palang Merah Indonesia DKI Jakarta. Sebelum saya melantik saudara-saudara sebagai Dewan Kehormatan dan pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta masa bakti tahun 2025 sampai 2030, terlebih dahulu saya akan bertanya dan mohon dijawab dengan jujur, bersedia atau tidak? Satu, apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji menerima 7 prinsip gerakan internasional Palang Merah dan Pulau Sabit Merah sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas? Kedua, apakah saudara-saudara bersedia untuk taat pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, visi, misi, dan segala peraturan dan organisasi Palang Merah Indonesia? Terima kasih atas kesediaan dan janji saudara-saudara. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu tanggal 10 bulan September tahun 2025, saya, Ketua Umum Palang Merah Indonesia, dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai Dewan Kehormatan dan pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta masa bakti tahun 2025 sampai 2030. Kepada saudara-saudara akan dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekalian. Terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan yang terhormat Ketua Umum PMI Pusat untuk dapat menyematkan PIN kepada Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Pengurus PMI DKI Jakarta. Dilanjutkan penyerahan bendera Pataka oleh Ketua Umum PMI Pusat kepada Ketua Pengurus PMI DKI Jakarta periode tahun 2025-2030. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Mohon berkenan Ketua Umum PMI Pusat, Ketua Dewan Kehormatan, dan Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta untuk menuju meja penandatanganan.
Penandatanganan pertama, kami persilakan kepada Bapak Haji Beki Mardani. Selanjutnya, Bapak Rano Karno. Selanjutnya, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Dan yang terakhir, Bapak Pramono Anung Wibowo. Mohon untuk dapat menunjukkan naskah ke depan kamera. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. 1, 2, 3. 2, 3. Mohon izin Bapak Ibu menyongsong 5 abad Kota Jakarta. 2, 3. Baik, foto bersama selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Menikmati waktu santai di akhir pekan dengan minum teh hangat di teras rumah. Hari ini kita hadiri agenda pelantikan. Semoga para pengurus selalu amanah. Yang sungguh saya hormati Bapak Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PMI Pusat, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala beserta jajaran yang hadir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Rano Karno, Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta periode 2025-2030 Bapak Beni Mardani, para Dewan Kehormatan, para pengurus provinsi, para pejabat di lingkungan Gubernur DKI Jakarta, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita semua dapat hadir di acara pelantikan pengukuhan Dewan Kehormatan dan Pengurus Provinsi Palang Merah Indonesia DKI Jakarta periode 2025-2030. Pak JK yang saya hormati, tidak ada pemilihan pengurus di DKI Jakarta ini seramai PMI. Hampir semuanya mengatasnamakan Pak JK. Saya sudah dapat izin dari Pak JK datang ke saya. Saya didukung oleh Pak JK datang ke saya. Saya pokoknya semuanya Pak JK. Semua nggak tahu saya sama Pak JK ini mempunyai hubungan khusus yang lama banget. Pasti saya cross check langsung kepada beliau. Minimum saya cross checknya lewat Pak Menteri Kehakiman inilah gitu. Saudara-saudara sekalian, yang pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada pengurus yang baru. Mudah-mudahan PMI DKI Jakarta ini betul-betul memberikan warna dan kontribusi yang baik, yang berbeda dengan PMI yang ada di daerah lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena infrastruktur di DKI Jakarta ini relatif jauh lebih lengkap. Maka ketika tadi Pak JK memberikan PIN kepada Bang Dul, saya langsung lihat punya saya. Oh, saya juga udah dikasih oleh Pak JK. Terima kasih Pak JK. Udah ada Pak, jadi saya udah resmi nih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ketahui bersama bahwa peran serta PMI tentunya sangat strategis. Pak JK, dalam kesempatan ini saya ingin melaporkan kepada Bapak dan juga kepada PMI bahwa pemerintah Jakarta dalam kepemimpinan saya dan Bang Dul memang betul-betul dalam tahap awal itu ingin memberikan bantalan yang kuat, terutama bagi warga yang tidak mampu. Karena persoalan di Jakarta, hampir semua indikatornya Pak JK itu baik semua, kecuali satu, yaitu disparitas. Gini rasionya naik dari 0,34 naik sedikit. Kenapa kemudian saya dan Pak Wagub Bang Dul mengeluarkan apa yang disebut dengan
KJP, Kartu Jakarta Pintar Pak JK, dibagi 707.622 siswa. Dan kemarin dalam rapat paripurna saya sudah meminta kepada seluruh jajaran, kepada Kepala Dinas Pendidikan, jangan ada pengurangan kepada yang namanya KJP, KJMU, pemutihan ijazah, terutama yang memang diberikan kepada warga yang tidak mampu. Jakarta urusan bangun fisik, menurut saya pasti dengan sendirinya sudah akan berjalan. Tetapi persoalan disparitas atau Gini rasio inilah yang kemudian menjadi perhatian kami, saya dan Pak Wagub. Dan alhamdulillah Pak JK, sekarang ini relatif masyarakat di bawah atau yang terbawah yang kami anggap belum beruntung ini, sekarang mereka lebih tenang karena bantuan dari pemerintah Jakarta cukup banyak. Ada bahkan operasional pun kami naikkan, karena kami tahu problem di Jakarta itu bukan problem Sudirman Tamrin, Gatot Subroto dan sebagainya, tetapi problem utamanya itu di gang-gang atau di tempat-tempat bagi warga yang tidak beruntung. Bahkan untuk KJMU, dalam kesempatan ini Bapak Yusuf Kalla sampai melaporkan, kalau dulu hanya untuk S1, maka saya sudah minta untuk KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, yang jumlahnya 16.979 kartu, boleh sampai dengan S2 dan S3. Dan sekarang saya lagi menggagas supaya di Jakarta ini, kalau di pusat, dan saya yakin Bapak tahu ada yang namanya LPDP, kami sedang menggagas untuk LPDP tetapi untuk khusus Provinsi DKI Jakarta bisa sekolah di luar negeri. Karena sebagai kota global nggak mungkin bisa melakukan perbaikan perubahan tanpa memperbaiki sumber daya manusianya. Dan alhamdulillah Jakarta ini dalam berbagai survei yang terakhir yang diadakan di tahun 2025 ini, contohnya Time Out yang baru keluar 2 hari yang lalu, saya sendiri juga heran Pak JK, bahwa Jakarta sekarang ini dianggap kota dengan fasilitas publik, terutama untuk transportasi, itu nomor 17 terbaik di dunia. Dari 50 kota dunia, di ASEAN kita nomor 2 setelah Singapura. Jadi lebih baik dari Kuala Lumpur, Bangkok, Hanoi, Manila dan sebagainya. Tetapi tentunya ini menjadi pemicu bagi kami untuk melakukan perbaikan di Jakarta, sehingga dengan demikian acara-acara yang seperti ini menurut saya, begitu saya dikasih tahu oleh Bang Beki bahwa Bapak mau hadir, saya langsung nanya kapan Pak JK hadir, karena Pak JK sebagai orang yang saya tuakan, orang yang saya hormati, dan secara khusus yang saya minta doanya itu Pak JK salah satunya. Karena kalau Pak JK mendoakan, pasti Bugis Makassar juga berdoa semua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi Pak JK dan jajaran PMI DKI Jakarta yang baru, selamat bertugas, dan kami terbuka untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Pramono Anung, Pak Wakil Gubernur, Pak Rangkana, dan Ketua yang baru saja kita latih Pak Beki Mardani, serta seluruh pengurus dan hadirin sekalian. Pertama-tama saya sekali lagi mengucapkan selamat atas pengurus baru. Semoga dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Dimanapun di Indonesia ini, termasuk Jakarta, penuh dengan bencana. Jadi kita semua butuhkan. Pada dasarnya Palang Merah ini di seluruh dunia membantu orang yang sulit, yang susah. Jadi di PMI tidak ada kegembiraan nanti yang menandakan semua yang susah
apakah bencana, apakah gempa bumi, banjir, dan segalanya. Juga orang yang sakit, butuh darah, semuanya dibantu oleh Palang Merah. Karena itu dari semua itu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur dan seluruh DKI, karena dari semua provinsi di Indonesia bantuan yang paling besar diberikan kepada Palang Merah di wilayah DKI adalah di DKI. Sekarang markas pusat dan UDD PMI DKI dalam tahap penyelesaian. Nah, terima kasih karena itulah markas dan UDD yang terbaik di seluruh Indonesia. Karena itu atas bantuan Pak Gubernur, dan kita harapkan agar dimanfaatkan pada yang terbaik untuk kita semua. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya tentu membutuhkan tempat, sarana, dan logistik yang baik. Dan DKI tentu sangat aktif dalam bidang-bidang ini. Dan itulah maka pengabdian ini sangat penting untuk kemanusiaan. Prinsip pokok daripada Palang Merah Internasional pertama ialah kemanusiaan. Karena kita membantu sesama manusia. Contohnya dalam donor darah, Tuhan telah menciptakan darah itu untuk manusia, dan tidak ada satupun ahli di dunia yang bisa membuat darah sintetis. Semua harus dari manusia ke manusia. Dan tugas utama PMI antara lain tercermah dalam keaktifan untuk donor darah tersebut. Begitu juga apabila bencana, kita punya program 6 jam sampai. Bencana dimanapun di Indonesia ini, relawan dan PMI harus hadir paling lama 6 jam. Kalau Jakarta mungkin cukup setengah jam karena dekat. Tapi kalau daerah-daerah yang jauh tentu butuh seperti itu. Dan relawan di PMI berbeda dengan organisasi yang lain. Kadang-kadang organisasi yang lain kayak partai ataupun organisasi sosial lainnya pengurusnya ratusan. Tapi PMI dibatasi. Pengurus pusat hanya boleh 21 orang, pengurus wilayah hanya boleh 17, dan pengurus daerah hanya boleh 15. Agar tidak ada saling tunjuk. Kalau tidak dilakukan, maka yang bertanggung jawab siapa yang ditugaskan. Yang bekerja ialah relawan. Karena itu di Indonesia ada lebih 1 juta relawan yang bekerja secara sukarela dan terlatih. Palang Merah ini termasuk organisasi yang sejak awal Republik ini didirikan, jadi dianggap penting. Palang Merah didirikan 1 bulan setelah merdeka. Ketuanya Bung Hatta, wakil presiden pada waktu itu. Begitu pentingnya. Angkatan tentaranya didirikan 5 Oktober. Kita sebelum tentara didirikan PMI. Kenapa? Karena masa kemerdekaan itu dibutuhkan banyak relawan untuk membantu pada saat awal Palang Merah ini. Jadi harapan kita bahwa sudah 80 tahun maka tentu sudah matang dalam tugas-tugas dan kewajiban. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat, pemerintah daerah khususnya yang telah membantu begitu banyak Palang Merah Indonesia. Karena itu maka Palang Merah Indonesia khususnya dia harus bekerja lebih banyak lagi untuk masyarakat, untuk orang yang membutuhkan, dan untuk seperti donor darah Pak Gubernur. Walaupun penduduk Jakarta ini 10 juta lebih, tapi tiap tahun dibutuhkan setidaknya tiap hari dibutuhkan setidaknya 1000 kantong darah, mungkin lebih lagi. Karena yang sakit itu bukan hanya orang Jakarta, orang daerah juga datang ke Jakarta untuk berobat. Sehingga apabila dibutuhkan transfusi darah maka kita harus bertanggung jawab. Jadi berbeda dengan daerah lain itu sudah hanya untuk penduduk di sekitar terutama. Tapi DKI itu seluruh Indonesia datang ke sini. Itu kenapa donor darah di sini
dibutuhkan begitu banyak, sehingga dibutuhkan banyak fasilitas yang baik. Dan sekali terima kasih atas bantuan Pak Gubernur, penyelesaian seluruh fasilitas DKI yang ada, ya PMI DKI yang ada. Karena itulah maka kita dapat membantu orang yang membutuhkan, orang yang sulit, orang yang berasa. Memang seperti katakan Pak Gubernur, di Jakarta ini orang terkaya di Indonesia di Jakarta, dan mungkin juga orang miskin terbanyak, ada yang paling rendah ada di DKI. Dari variasinya banyak sekali. Karena variasi itu begitu banyak, maka dibutuhkan suatu upaya yang lebih baik agar jangan terjadi. Karena kalau begitu banyak orang miskin bisa terjadi macam-macam terjadi. Karena ingin hidup, bukan untuk makmur, untuk hidup aja. Dibutuhkan lebih banyak lagi bantuan seperti itu. Dan Palang Merah harus berjuang bukan hanya dalam batas-batas itu, harus bekerja untuk keselamatan dan kebaikan untuk kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada pemerintah daerah, Pak Gubernur, Wakil Gubernur atas usaha untuk kita meningkatkan upaya kita untuk kemanusiaan yang adil dan juga penyelesaian kepada khususnya orang yang membutuhkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.